hampir apabila kita perkenalkan, mereka pasti menjawabnya, ah tenun Sulawesi, ah tenun Bali, ah tenun Jepara. Kalau namanya tenun ATBM itu hampir sama semuanya, cuman beda caranya sedikit, mungkin di berbeda situ aja, sama motif. Kenalkan, nama saya Abdul Aziz, lahir di Jember 1967, merantau ke Kalimantan tahun 1990. Awal terjun dari petenun itu ceritanya begini. Jadi kebetulan kalau sore, kalau lagi libur, saya lihat istri dan kakak saya itu menenun. Saya cuman kepingin sih, gimana nih kalau saya bisa bertenun itu. Setelah itu saya coba nih, mau belajar awal-awalnya. Ternyata waktu itu banyak penolakan, karena mungkin saya sadari sih, saya kan bukan asli Pagatan. Kenapa sih harus terjun ke situ? Tetapi bagi saya kan enggak. Cita-cita saya tuh kepingin tenun Pagatan tuh bukan hanya sekedar nama atau sampel belaka. Waktu itu saya bilang, gimana kalau kita beli alat tenun? Jawabannya istri saya dan kakak saya, siapa yang mau bertenun? Saya. Loh, ya mana bisa, kamu aja belum bisa bertenun. Itu meyakinkan kakak dan istri saya itu, kalau nggak salah hampir setahun. Saya bukan asli Pagatan, ya kan? Dari mana? Bilangnya orang sini kan Juriat atau turunannya dari nggak ada gitu nah. Pasti dicibir lah. Mana bisa dia mengerjakan. Memang saya kan orangnya agak ngotot juga kan. Kepingin perubahan. Akhirnya bilang istri saya, mungkin dia kalah desakan. Dibelikanlah alat. Ya benar saja. Namanya saya aja belum pernah bisa nyentuh kain tenun. Begitu datang alat kita coba. Ya hancur, gak ada jadi. Waktu itu yang penenun cowok itu gak ada selain saya. Jadi banyak orang yang bilang, wah masa laki-laki bertenun, bilangnya kan, kenapa nggak pakai rok, bilangnya kan. Jadi saya ketawa, ya nggak apa-apa tuh. Kita kan bukan masalah kita melihat dari sisi pekerjaannya, tapi nilai dan kesenangan hati tatkala kita mengerjakan sesuatu. Dengan begitunya kita akan mengerjakan tuh dengan sungguh-sungguh kan gitu kan. Saya rasa gedok pun bisa kita kerjakan, namun saya bilang tadi, kalau kita berbicara ke bisnisnya, peningkatannya itu akan kurang. Tetapi kalau nilai histori atau seninya, memang di gedok itu tidak bisa dibuang karena sudah ada terpatri nilai historinya di situ. Tapi untuk pengembangan ke depan supaya meningkatkan taraf ekonominya, saya lebih cenderung ke ATBM karena di situ akan lebih banyak bervariasi, baik motif, baik corak itu akan lebih gampang. Supaya seimbang antara tenun ATBM dan gedok, keluarnya itu seimbang, itu ada trik-triknya memang, Mas. Tidak harus kita kejar, kita hilangkan gedok, enggak. Kita harus tetap menyeimbangkan supaya nilai budaya itu tetap terjaga dengan seimbang. Dulu yang waktu pelatihnya yang melatih kawan-kawan yang di koperasi itu kan tidurnya di tempat saya. Jadi begitu dia pulang saya telepon, gimana ini Pak alatnya, nggak mau dilajari begini. Jadi belajarnya saya lewat telepon gitu loh. Kalau kawan-kawan yang lain kan langsung tuh, ya banyak salahnya masih. Tapi berkat perjuangan dan kepercayaan dari istri dan motivasi dari keluarga, akhirnya jadilah kain itu gitu loh. Begitu saya kepingin tenun itu menciptakan rekor muri sebenarnya awalnya itu. Yang akhirnya rekor muri memang belum dapat, tetapi
sertifikat budaya tak benda dari Indonesia itu akhirnya itu yang didapat. Untuk mengklaim sebuah budaya itu otomatis seluruh Indonesia toh. Kalau nggak ada penolakan dari peserta lain, otomatis benar-benar itu didapatkan dengan real. Akhirnya kita memperjuangkan, dipanggillah ke Jakarta mengikuti sidang. Itu adalah perjuangan bukan saya saja, tetapi stakeholder yang ada. Contoh Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, daerah maupun provinsi. Akhirnya kita resmi Tenun Pagatan memiliki sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia. Harapan saya ke depan itu dan misi saya ke depan itu ialah kepingin menciptakan SDM tenun, penerus tenun, karena kita kan nggak tahu nih umur kita kapan yang anehnya. Cuman kalau tidak kita ciptakan SDM, tidak kita latih SDM yang baru, prediksi saya di 2034 tenun itu akan habis, khususnya tenun Pagatan. Cuman tinggal cerita. Makanya saya kepingin supaya masyarakat itu bisa mencintai nilai budaya yang ada. Otomatis pekerjaan itu tidak ringan dong. Kita harus bisa bekerja sama dengan dinas, dengan pemerintah daerah, jangan serba nanggung. Kita usung benar-benar, kita naikkan benar-benar. Tenun Pagatan itu benar-benar jadi kebanggaan dan nilai ekonomi bagi masyarakat yang ada di Tanah Bumbu. Dan jadi kebanggaan produk unggulan khususnya di Tanah Bumbu. Nah, kedepannya bagaimana supaya tenun kita bisa bersaing dengan tenun-tenun yang lain, otomatis perjuangan kita tidak boleh stuck di sini saja, tapi kita harus berjuang bagaimana menciptakan SDM yang tangguh, handal, dan bermartabat. Hampir di semuanya anak-anak yang saya lajari itu anak-anak putus sekolah. Bukan saya mengharapkan anak putus sekolah, tetapi saya mencoba mengambil mereka supaya tidak jatuh ke lembah yang lebih dalam lagi. Saya kasih kegiatan, saya kasih ilmu, supaya dia ada penghasilan, supaya tidak mengerjakan barang-barang yang nggak bermanfaat. Contoh misalnya, anak-anak ayo belajar tenun, bayar kapal? Enggak, gratis. Saya sebenarnya mau terus-terusan melatih anak-anak itu, cuman kadang-kadang saya terkendala dengan biaya, bukan bayaran loh ya, jangan salah. Biaya untuk operasi pembelajaran itu, contoh kayak beli benangnya, pewarnanya, di situnya saya kesulitan gitu. Kalau seandainya saya mampu beli, nggak usah, kita pelajari gratis. Kalau memang ada speak untuk saya ajak, ayo kalau mau belajar. Nanti begitu tahu, kerjakan. Kalau memang kamu punya modal, beli. Nanti saya yang ambil kainnya. Saya kepingin menenunkan masyarakat Tanah Bumbu. Tahu? Tenun Pagatan kurang tahu, Pang, masih. Masalahnya orang Simpang ini. Kon? Tenun Pagatan. Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Pernah dengar lah apa itu tenun Pagatan? Pernah tahu nggak? Pernah dengar tapi nggak itu sih. Pernah dengar nggak apa itu tenun Pagatan nggak? Pernah? Pernah lihat tenun Pagatan? Tidak. Kada pernah. Belum pernah. Kurang tahu Bang ulun itu. Ada tahu. Supaya kedepannya Tanah Bumbu ini, tenun Pagatan ini bukan hanya dilihat dari dibanding-bandingkan saja, tetapi memang jadi kebanggaan dan moto kita, khususnya kebanggaan Tanah Bumbu. di kota esa di mana topai mengandrenge desa-desa di mana pikirici aja lalu kinang kadeng-adengain di cede esa mana patujun nasa mana topang ngajak na pemerintah gini tahu macapa Gigi tahu macapa iya tona tu na kenai ya sepanya ki koronai